Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara Workshop IT Bootcamp Software Development dari program studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, narasumber, dan tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Workshop ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan skill di bidang software development. Pada workshop kali ini, kita akan mendalami materi tentang software development yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berdiskusi mengenai bidang ini. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya Tuti Alawiyah memandu acara workshop IT Bootcamp di siang hari ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, IPU, ICAN. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dia Puspitasari, MKom. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Bapak Adi Supriyatna, MKom. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik dan Informatika, Bapak Rahmat Adi Purnama, MKom. Yang kami hormati Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Agung Baitul Hikmah, MKom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dedi Supriyadi, MKom. Yang kami hormati narasumber kita di siang hari ini, Bapak Yohanes Didi Rosandi, MKom, serta Bapak Ibu dosen dan hadirin peserta workshop yang berbahagia. Adapun susunan acara pada workshop kali ini menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dari kedua program studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, pemaparan materi IT Bootcamp Software Development, tanya jawab, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan penutup. Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Tanah airku Terima kasih. Untuk sebelum masuk ke acara selanjutnya, mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya serta menggunakan background yang sudah dibagikan oleh panitia. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dedi Supriyadi, MKom. Waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, terima kasih host MC ya Dan Bu layar Tuti kami persilahkan. yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata dari kami dari Prodi Sistem Informasi Kampus Tasikmalaya. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada jajaran Rektorat Universitas Bina Sarana Informatika yang tadi disampaikan sama Bu Tuti ya sama jajarannya. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak Yohanes Didi Rosandi, SST MMRS, selaku narasumber dalam workshop hari ini, rekan-rekan dosen, panitia, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara workshop IT Software Development dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Ketua Program Studi Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, serta kepada Bapak Yohanes Didi Rosandi, SST MMRS yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Workshop ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang pengembangan perangkat lunak yang saat ini menjadi keterampilan kunci dalam dunia teknologi informasi. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh peserta untuk terus belajar, berinovasi, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di dunia industri TI yang terus berkembang. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti workshop ini. Semoga acara ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi langkah awal bagi kolaborasi dan inovasi di masa mendatang. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dedi Supriyadi MKOM atas sambutannya. Baik, saya catat kembali untuk seluruh peserta, mohon dapat mengaktifkan videonya serta menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Baiklah, tiba saatnya kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Yohanes Didi Rosandi, SST MMRS, yang akan menyampaikan materi pada IT Bootcamp Software Development. Beliau merupakan Direktur Proyek IT dengan kompetensi menyeluruh dalam manajemen perawatan kesehatan, pengembangan perangkat lunak, dan implementasinya. Sebelumnya, untuk menyambut Pak Yohanes, izinkan saya berpantun di siang hari ini. Pagi cerah, burung bernyanyi. Cakep, Mentari hangat menyapa pagi. Selamat datang Bapak Yohanes Didi. Ilmu Bapak kami nanti-nanti. balas-balas. Bambu mencari rotan, dibawa pulang buat kerajinan. Bapak hadir membawa pengetahuan untuk kami bekal masa depan. Baik kepada Bapak Didi, Bapak Yohanes Didi Rosandi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Tuti. Saya mau balas pantun tapi susah ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Agung, Pak Oba. Maaf Pak Ijo, Suaranya nggak? suaranya kecil. Bentar. Halo, ada suaranya maaf. Udah cukup, cukup. Cukup. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan di Bina Sarana Informatika Tasikmalaya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ya, alumni yang hilang. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi, Pak Agung, teman-teman
staf pengajar di BSI Tasikmalaya juga, Teh Tuti, Bu Ai, eh saya nggak hafal semuanya, Kang Miftah, teman-teman yang lain juga gitu, mohon maaf yang nggak kesebut. eh Kalau dibilang bootcamp ngeri saya Pak, Teh Tuti, nih saya kayaknya ini aja cawe-cawe nih ya, mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan sama-sama juga untuk teman-teman mahasiswa. Semester berapa mahasiswanya? Teh Tuti. Semester 4. Wah, semester 4 udah pada jago-jago, nggak usah di bootcampin juga, pada lulus sendiri. Amin. Nah, saya juga bawa teman saya nih, orang Tasik juga, Kang Egi Ramdan, ada. Nah, ini kalau bicara ngoding, ini jagoan kami kalau di kantor ya, ini head programmer saya, Pak Egi Ramdan, ini orang Ciberem juga, beda kampus doang. Mantap. Amin, Pak. Ya, oke. Izin saya share sedikit ya, sebentar. Oke. Nah, saya begitu pada di menghubungi agak bingung juga sebetulnya mau sharing sharing apa gitu ya. Kalau bicara software development lagi gitu ya. Teman-teman semua, tapi mungkin beberapa hal yang bisa saya apa namanya sharingkan ke teman-teman semua mengenai pengembangan perangkat lunak. Nah, mungkin kadang-kadang kalau bicara pengembangan perangkat lunak gitu ya, kebetulan kalau saya apa namanya sedikit banyaknya bersinggungan dengan pengembangan perangkat lunak gitu atau software development. Jadi hampir berapa tahun berarti saya sekarang ya? Sekitar 17 13 tahun tahun berarti ya. ya. Nah, 2011, 2005 ya? 2008 Teh Oh, Tutik, 2008. bener nggak? Ya. Ya, 17 lah, 17 tahun gitu di perusahaan yang sekarang kebetulan belum pindah-pindah nih gitu. eh Bersinggungan dengan pengembangan perangkat lunak. Kalau di perusahaan kami memang spesialisasinya di bidang informatika kesehatan atau teknologi informatika kesehatan yang berkaitan dengan apa namanya IT di kesehatan. Jadi fokus kami di perusahaan di Jasa Medika Transmedik Group ini dulu Jasa Medika Sarana Tama, cuman ya puji Tuhan. Sekarang kita ada holding gitu. Jadi kita punya holding sendiri namanya JMT Group. Jadi Jasa Medika, Netcom Solutindo, kemudian Transcendo Data Perkasa merupakan anak perusahaan yang diletakkan sekarang di bawah Jasa Medika Transmedik seperti itu. Kalau di tempat kerja sendiri, saya gitu di Jasa Medika Transmedik kebetulan membantu di fokus utamanya di project, jadi penanganan project dan sekarang dengan Kang Egi kebetulan kami lagi mengembangkan beberapa hal terkait dengan standarisasi produk. Jadi mungkin saya pikir itu yang mungkin nanti bisa saya sharingkan dengan rekan-rekan semua di BSI Tasikmalaya melalui workshop ini seperti itu. Jadi kalau dari saya mungkin sederhana aja. Jadi bagaimana sih sebetulnya kita bicara pengembangan perangkat lunak secara sederhana gitu. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu asik kalau bicara software developer gitu ya. Kita sebagai orang yang mengembangkan aplikasi itu terlalu asik dengan dunia kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebetulnya membuat aplikasi itu harus kita buat sesederhana mungkin gitu. Ini juga based on experience kami di Jasa Medika Transmedik gitu, di mana sejauh ini kita menangani sekitar 120 sampai 150 klien yang tercatat mungkin sekitar 115-an gitu ya. Perjalanannya cukup panjang, kami menangani banyak mitra juga gitu. Ternyata kami sendiri sebagai penyedia jasa layanan itu sendiri kadang-kadang lupa gitu membuat aplikasi itu dengan idealisme kita sendiri. Apa namanya?
tanpa mempertimbangkan, tanpa memperhatikan bahwa sebetulnya kita tuh harus membawa sesuatu yang simpel gitu. Jadi berangkat dari itulah kami di Jasa Medika Transmedik berusaha menyediakan menyediakan layanan itu yang sesimpel mungkin sama tingkat keberlanjutannya tinggi gitu seperti itu. Itu prinsip kami di Jasa Medika yang berusaha kita bawa dan kita tularkan ke mitra-mitra kita yang bekerja sama dengan kita. Jadi prinsip sederhananya adalah kalau kami di Jasa Medika buatlah aplikasi itu yang sesederhana mungkin tetapi bisa membantu mitra-mitra kita dengan lebih baik. Nah, bagaimana mengembangkan perangkat lunak secara sederhana gitu? Mungkin ada tiga prinsip utama yang bisa saya sharingkan gitu. Nah, yang pertama jelas sebagai akademisi saya pikir ya teman-teman sekalian di BSI Tasikmalaya gitu yang belajar dibantu Teh Tuti, dibantu Pak Agung, dibantu Pak Obay juga gitu untuk mempelajari pengembangan software development. Realnya di dunia kerja memang kita sebagai pengembang aplikasi ya harus memahami SDLC saya pikir gitu bahwa siklus pengembangan aplikasi itu harus kita kuasai minimal gitu dengan kita mengerti SDLC yang baik, SDLC yang apa namanya siklus secara menyeluruh kita tuh kerja itu terurut gitu. Nah, satu hal yang kadang-kadang kita lupa sebagai pengembang aplikasi itu kita hanya berfokus kepada pengembangan aplikasinya saja gitu. Kita hanya berfokus pada, jadi istilahnya kalau di kami itu nafsu kita itu gitu hanya ingin membuat barang saja gitu. Jadi kita begitu bersemangatnya ingin membuat aplikasi kalau apa namanya memindam sudut pandang sebagai seorang programmer itu yang kepikiran tuh yang ngoding 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 aja gitu. Bikin barang segala macam. Padahal jelas gitu. Mungkin melalui pendidikan kita sebelumnya termasuk di Bina Sarana Informatika di BSI Tasikmalaya juga kita sudah diajarkan bahwa sebetulnya urutan pekerjaan dalam software development itu ada urutannya, ada tahapannya gitu. Ada mazhabnya, ada hal-hal yang memang harus kita ikuti. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu. Dan kita juga kadang-kadang mungkin menganggap bahwa sebetulnya siklus apa namanya SDLC itu sendiri seperti nggak relevan gitu, seperti menghambat kerja kita semua dalam membuat aplikasi itu sendiri. Tapi berdasarkan pengalaman gitu bisa saya sampaikan bahwa memahami SDLC itu dengan baik itu juga sebetulnya yang akan mendorong dan menjadikan hasil kerja kita itu menjadi hasil kerja yang bermanfaat dan baik gitu. Karena kalau pekerjaan kita tidak kita rencanakan dengan baik, kita tidak analisa dengan baik, tentu saja output atau hasil pekerjaan kita pun juga tidak akan sesuai seperti itu. Pasti mendasar sekali ya kalau buat teman-teman gitu. Definisi SDLC apa? Ya pasti udah diajarin. Mungkin di semester 1 udah diajarin ya Pak Oba ya. SDLC itu apa gitu ya. Ya, udah dikenalin. Udah dikenalin gitu. Jadi prinsip dasarnya SDLC kalau bisa saya sampaikan sebetulnya rentetan cara kita kerja gitu. Jadi kadang-kadang dengan apa namanya hegemoni perkembangan IT yang sebegitu pesatnya dengan sebegitu ramenya kan gitu berbagai orang berusaha menyediakan layanan aplikasi yang baik mengembangkan aplikasi untuk masyarakat segala macam berdasarkan pengalaman kami ternyata tidak semua orang itu memahami tahapan pekerjaan dalam mengembangkan aplikasi gitu. Sehingga pada akhirnya aplikasi yang dihasilkan itu adalah aplikasi yang mungkin sebetulnya justru bukan membantu gitu, tapi malah merepotkan. Jadi saya pikir dalam konteks akademisi, dalam konteks pembelajaran di kampus itu juga harus menjadi pegangan bahwa oke gitu, tahapan apapun yang diberikan di kampus, termasuk dalam hal ini tahapan-tahapan SDLC mulai dari analisa dan lain sebagainya itu juga harus dipelajari dengan baik seperti itu. Mungkin tahapannya teman-teman juga udah pada tahu semua gitu ya, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan kebutuhan, kemudian juga ada perancangan, implementasi, ada pengujian, ada penerapan sama pemeliharaan. Meskipun yang paling menarik untuk programmer, kalau bicara programmer ya nomor 4 di implementasi gitu. Nah,
Nanti saya sharing sedikit dengan Kang Egi juga. Jadi eh, ternyata pola kerja yang tidak terurut itu sebetulnya itu bisa menjadi habit dan kebawa gitu ke dunia kerja sekalipun. Itu pengalaman kami di jasa medika sehingga berangkat dari itu semua gitu kami pun di jasa medika akhirnya menerapkan standarisasi dalam cara kerja, kemudian juga menerapkan standarisasi di dalam melaksanakan pengembangan itu sendiri karena itu menjadi masalah pada akhirnya dengan produk yang kami hasilkan seperti itu. Jadi tentu saja kalau kita bicara software development, bicara pengembangan aplikasi, pengenalan akan SDLC ini ketujuh tahapan ini saya pikir teman-teman mahasiswa bisa pelajari. Mungkin kalau di kampus gitu ya, pastikan kita bicara sebagai mahasiswa ya. Kalau mahasiswa mungkin udah nggak disuapin satu-satu kayak kita ngajar anak SMA gitu. Pasti materinya juga kan banyak sharing session. Kemudian juga kita semua juga eh, apa namanya materi-materi yang diberikan lebih ke arah pembelajaran pribadi. Tapi ya kalau dari sisi saya, tujuh hal ini merupakan hal yang harus teman-teman mahasiswa kuasai dan bisa pelajari dengan baik, baik itu di dalam ataupun di luar pembelajaran. Dan tujuh hal ini, tujuh tahapan ini sebetulnya kalau bicara kesempatan atau peluang kerja, merupakan tujuh kesempatan yang sangat luas sekali gitu. Mulai dari perencanaan, pengumpulan, perancangan, kemudian nanti ada implementasi, ada pengujian, ada penerapan, pemeliharaan. Nah, kalau di tempat kami, tahapan nomor satu dan nomor dua ini, mulai dari perencanaan dan pengumpulan itu ada orangnya sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kita gitu ya, kan suka ada bercandaan gitu. Programmer itu ada yang programmer yang Superman gitu kan, ada programmer yang teamwork gitu. Nah, kebanyakan orang itu ingin jadi Superman kalau programmer itu kan mulai dari dia merencanakan, mulai dari mengumpulkan kebutuhan, kemudian dia merancang sendiri, habis itu kemudian dia nanti akan ngoding sendiri, dia nguji sendiri, dia pasang sendiri, maintenance dia pasang sendiri. Mungkin kalau proyeknya skala kecil itu masih bisa dikerjakan. Itu pun juga dengan risiko yang cukup tinggi gitu. Tapi pengalaman kami di industri dengan skala yang lebih besar, pembagian atau perataan fungsi masing-masing peranan itu memang harus dibagi dengan baik dan itu juga harus berjalan dengan baik. Karena masing-masing tahapan ini memang ada outputnya gitu. Kalau dalam tahapan perencanaan sama pengumpulan kebutuhan, kan kita juga harus menghasilkan PMP, Project Management Plan, kemudian juga nanti mesti ada Project Charter, ada WBS-nya, kemudian nanti ada estimasi budget dan lain sebagainya. Di tempat kami ini dikerjakan oleh bisnis proses analis gitu. Jadi ini juga merupakan sebuah keahlian yang tersendiri. Kemudian kemarin saya ngobrol sedikit dengan Pak Dedi gitu. Oh, saya senang sekali mendengar bahwa apa namanya para pengajar di BSI sekarang sudah terstandarisasi juga gitu. Ada sertifikasi-sertifikasi keahliannya keren banget. Nah, ini menunjukkan bahwa BSI sendiri juga serius dan berkomitmen penuh gitu dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten seperti itu. Itu karena dibutuhkan sekali sudut pandang sampai ke sana seperti itu. Nah, kemudian tahapan desain dan implementasi atau pengembangan. Nah, kadang-kadang orang itu begitu terfokus ke sini, ke tahapan implementasi, coding kan seperti itu. Padahal coding itu hanya merupakan satu bagian saja dalam tahapan pengembangan software itu sendiri gitu. Bukan berarti memang memang dapat dikatakan itu sebagai pekerjaan yang besar. Salah satu gerbong pekerjaan yang besar gitu dalam pengembangan atau software development. Tetapi proses implementasi atau pengkodingan itu sendiri harkatnya atau derajatnya sebetulnya sama dengan tujuh tahapan yang lain gitu. Karena tanpa desain yang baik, tanpa kita mendefinisikan skop kerjaan kita dengan baik, yang ngoding pun gitu, pengalaman kami itu juga ngodingnya nggak bener gitu. Banyak programmer yang jago di tempat kami gitu. Banyak orang yang bisa melakukan pemrograman dengan baik, tetapi tanpa tuntunan desain yang baik, ngodingnya pun juga tetap banyak revisi gitu. Hasil kerjanya pun juga tetap banyak revisi juga. Jadi eh, sinergitas di ketujuh tahapan ini sangatlah penting gitu. Nah, output dari dua tahapan ini
teman-teman juga mungkin pasti udah pelajari. Nanti akan ada ERD. Kalau kita bicara object oriented programming, memang sudah ada sequence, kemudian apa namanya kelas diagram seperti itu. Tapi prinsip dasarnya sama. Mau kita bicara pemrograman terstruktur, mau kita bicara object oriented programming, prinsip dasarnya semua ada tahapannya. Oh, mungkin ada yang mengatakan, oh, object oriented programming tahapannya lebih agile, lebih cair, lebih simple, betul gitu. Tetapi aturan dan rule-nya tetap ada juga. Bukan berarti dengan kita mengimplementasikan object oriented programming atau pengembangan yang berbasis objek, semua rule-nya, semua aturannya nggak dipakai, tetap dipakai juga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan pengujian penerapan dan pemeliharaan ini juga tahapan yang penting juga kalau bicara kita software development. Karena sesudah kita menghasilkan program, ya tentu saja deployment kita kan juga harus kita lakukan gitu. Aplikasi yang baik tetapi dengan environment yang nggak cocok juga nggak bagus juga, ya kan? Sebagus apapun aplikasi yang kita buat aplikasi semewah apapun, gitu kan? Berorientasi kepada ERP, tapi environmentnya juga nggak cocok, juga lemot-lemot juga. Aplikasi lambat juga nggak bisa dipakai juga gitu. Seperti itu. Jadi eh ketujuh tahapan ini merupakan sebuah hal yang harus kita pertimbangkan dan harus kita apa namanya definisikan dengan baik dan kita lalui dengan baik seperti itu supaya sekali lagi kalau orientasinya adalah output yang baik, output yang aplikasi yang bisa membantu kepada semua orang, ya pelaksanaan terhadap tujuh tahapan SDLC ini sungguh sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan tahapannya seperti itu. Jadi output dari pengujian mungkin ada test plan, ada test case-nya yang biasanya kami juga buat, kemudian nanti ada hasil UIT-nya, kemudian juga nanti ada proses deployment atau penggunaan aplikasi atau kalau bahasa kami di industri kesehatan disebut dengan go live gitu. Nah, biasanya kalau udah go live nih tim implementasi ini ngeri-ngeri sedap gitu. Aplikasinya banyak nggak beres mesti dipasang. Nah, tuntutan alam seperti itu. Jadi terbatas dengan target waktu tetap harus dipasang apapun aplikasinya. Itu hal yang menarik juga yang nanti kita bisa bahas. Nah, mungkin sedikit tambahan. Ini mungkin tiga model SDLC yang paling populer. Ada Agile, kemudian ada Waterfall, ada model spiral. Prinsip dasarnya, kalau pengalaman kami di industri gitu ya, kalau mengatakan kalau ada yang bertanya metode mana sih sebetulnya yang paling ideal, yang paling memungkinkan untuk dipergunakan dalam industri software development, ini yang menarik gitu ya. Kalau di Indonesia itu sebetulnya yang dalam tanda kutip mengakomodir agile secara keseluruhan tuh rata-rata yang memiliki disiplin tinggi. Kemudian biasanya yang pola kerjanya itu biasanya yang dibawa dari luar. Kalau kearifan lokal di kita, termasuk di kami sendiri, sebetulnya lebih banyak di spiral. Jadi perpaduan antara si waterfall itu sendiri dengan agile. Karena kita banyak sebetulnya ya kearifan lokal kita. Kalau kita udah bicara metode yang agile, sebetulnya pola kerja kita, cara berpikir kita juga harus mengikuti itu. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau di kita gitu ya pakai metode agile segala macam dengan pola kerja yang agile pula, di kita masih ada baperannya juga. Ini yang agak repot gitu. Karena kalau udah agile termasuk metode kerja dan lain sebagainya itu juga udah jauh banget, kita nggak boleh ada hard feeling, senior junior di kita udah nggak ada kayak begitu-begitu. Sementara kalau pola kerja di kita kan masih adalah yang seperti itu. Jadi kita sendiri juga mengelaborasikan itu menjadi sistem kerja sendiri kalau di Jasa Medika Transmedik seperti itu. Oke, itu yang pertama. Ya, manfaat SDLC teman-teman pasti sudah tahu lah gitu kan. Optimalisasi manajemen proyek. Kenapa saya muatkan, kenapa saya tuliskan di sini? Ya ini lebih ke untuk menyadarkan bahwa untuk teman-teman ke depannya, kalau memang mau terlibat dalam industri software development, ya SDLC merupakan sesuatu yang teman-teman harus pelajari dengan baik pertahapannya seperti itu. Karena dengan SDLC, dengan tahapan yang dilaksanakan dengan baik, pada ujungnya kalau bicara perusahaan kan bicara keuntungan gitu ya. Dengan pengaturan yang baik,
dengan tata cara pekerjaan yang baik, dengan proses-proses yang kita lewati dengan baik, pada ujungnya keuntungannya akan diperoleh gitu. Karena pengalaman saya pribadi 17 tahun gitu ya di tempat ini dengan segala macam apa namanya, mun bahasa Sunda mati bararadu gitunya, banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan pelajaran di lapangan segala macam, pada akhirnya bermuara kepada sistem kerja. Dengan SDLC ini sebetulnya tuntunan untuk setiap software developer ataupun orang yang mau mengembangkan aplikasi supaya segala sesuatu itu bisa diukur gitu. Jadi kalau istilah orang bisnis mah, ngapain ikut proyek, ngapain ikut ngerjain sesuatu kalau pada ujungnya di proyek rugi gitu. Udah mah capek kan gitu. Capek ngerjain, capek dicerekan, teu dibayar deh kan gitu. Pak Obay kan rugina 3 kali gitu. Jadi ya SDLC ini memungkinkan kita untuk mengatur itu semua. SDLC ini memungkinkan kita untuk mengeskalasi itu semua sehingga bukan hanya produk kita yang berkualitas, tetapi di dalam proses manajemen proyeknya pun ini bisa kita lakukan dengan baik. Nah, kemudian juga menjamin kualitas pengembangan tentu saja gitu. Nah, itu yang tadi saya cerita. Kadang-kadang kita begitu terobsesi dengan coding saja gitu. Coding, coding, coding. Ayo kita ngoding gitu. Padahal hanya ngoding saja tanpa disertai dengan tahapan yang lain, kualitasnya juga nggak bagus seperti itu. Jadi kalau di kami kadang-kadang eh, apa namanya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang masuk itu gitu ya tanpa dianalisa segala macam, kemudian langsung dikerjakan oleh programmer, pada akhirnya harus ngulang semua gitu. Karena kenapa? Udah dikerjain beres misalkan aplikasinya atau fiturnya, tahu-tahu lemot kan gitu. Atau misalkan ternyata sudah dibuatkan fiturnya ternyata nggak sesuai. Itu karena biasanya perencanaannya sama analisisnya kurang baik seperti itu. Nah, berikutnya tentu saja, nah ini kalau bicara keuntungan, saya pikir dan saya berharap semua teman-teman yang berminat dalam software development di Bina Sarana Informatika bukan hanya ingin membuat aplikasi saja sebagai aktualisasi diri gitu, tapi juga harus menguntungkan gitu. Karena kan kalau kita sudah membuat sesuatu tetapi kita juga tidak bisa hidup dari situ kan sayang banget gitu. Jadi dengan SDLC, dengan mengetahui tahapan dan menguasai itu dengan baik, ya efektivitas sama efisiensi sumber daya itu bisa kita berdayakan dengan baik. Contoh, ya kita membuat aplikasi dengan timeline yang sangat sempit kan gitu. Kan kita pasti melakukan eskalasi. Skop mana yang kita mau dahulukan, mana yang kita mau buat belakangan, berapa orang yang mau kita kedepankan, tahapan tahapan analisanya berapa lama. Nah, itu saya pikir dengan SDLC kita bisa melakukan efisiensi sama efektivitas sumber daya manusia, sumber daya kita, baik itu waktu, baik itu resource, ataupun mungkin cost yang mesti kita spending untuk melaksanakan program tersebut seperti itu. Oke. Ya, kalau bicara software development berdasarkan pengalaman, 3 hal ini yang biasanya kami dapatkan menjadi kendala, baik itu dalam implementasinya, baik itu dalam pembuatannya, ataupun nanti kita bicara siklus terakhir di maintenance-nya, yaitu perubahan kebutuhan. Apalagi kalau kami gitu ya, di industri kesehatan, saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang sekarang yang semester 4 ini udah mulai ngoding dan lain sebagainya, terlibat proyek kiri kanan segala macam. Hal yang menjadi musuh utama itu sebetulnya perubahan kebutuhan gitu. Pernah nggak ngalamin tiba-tiba skupnya udah disepakati, ya kan, Hamin 2 atau Hamin 1 gitu. Sudah dikerjain beres, ternyata mesti dirubah segala macam. Nah, memang realitanya gitu, Indonesia itu salah satu gitu ya, eh, industri di Indonesia terutama gitu. Kalau terhadap produk dalam negeri itu, terhadap karya anak bangsa itu yang kami alami gitu. Permintaan perubahan itu tinggi banget. Tapi kalau udah berbicara kepada produk bawaan luar segala macam kayak begitu, perubahan itu sedikit gitu. Nah, mungkin karena satu dan lain hal gitu. Tapi memang fleksibilitas terhadap perubahan tertentu, apalagi kalau bicara software development itu sangat tinggi dan itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Kalau di kami sendiri gitu ya,
Kalau user udah minta berubah gitu, berubahnya harus ngedadak gitu kan, isuk ngomong sore kudu beres, kan kita mikir-mikir juga, kita tolak juga susah kan gitu. Nah, ditolak sama kita sebagai tim, nelponnya ke bos yang gede kan gitu. Bos yang gede marahin kita, tetap harus dikerjakan kan seperti itu gitu ya. Tapi memang dalam pelaksanaan SDLC itu sendiri itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, SDLC itu juga meminimalisir dan membuat itu semua bisa kita perkirakan seperti itu. Kemudian juga keterbatasan waktu tentu saja. Karena semakin sedikit waktu, perencanaan, analisa, penentuan skop, bahkan pembentukan tim pun juga semakin sempit untuk dilaksanakan. Itu juga challenge ya untuk pelaksanaan SDLC dengan baik. Kemudian komunikasi yang efektif tentu saja gitu. Pengalaman kami kadang-kadang pekerjaan pembuatan atau software development ini terganggu itu bukan karena kliennya nggak bagus, bukan karena waktunya sedikit, tetapi kadang-kadang komunikasi antar tim juga nggak bagus gitu. Ada beberapa tim di tempat kami yang tim pengen jalan sendiri dalam tanda kutip, ada idealisme sendiri dan lain sebagainya. Tapi itu juga merupakan tantangan dalam pelaksanaan dan yang membuat SDLC ini juga apa namanya tidak berjalan dengan baik. Tetapi semuanya baik ada tantangan ataupun tidak, baik kita maklumi atau terima tantangan ini sebagai suatu hal yang harus kita hadapi, dengan melaksanakan SDLC itu sendiri lebih baik daripada tidak menggunakan SDLC itu sendiri. Itu pengalaman kami seperti itu. Oke. Yang kedua, bagaimana kita akan membuat atau mengembangkan program yang sederhana? Ya, kita juga harus berpikir sederhana gitu. Kalau bahasa Sunda mah tong loba gaya, nu teu perlu gitu. Kadang-kadang, kadang nih menariknya ya, pengalaman kami gitu. Idealisme itu justru bukan hal yang baik kalau kita bicara scope dan berbicara pelaksanaan project atau software development. Kenapa gitu? Karena itu bisa menjadi tantangan tersendiri gitu. Udah mah tahu misalkan scope waktunya 3 bulan gitu. Kita berpikir terlalu idealis, hayang itu hayang iya, padahal nggak akan sanggup gitu. Yang pada ujungnya justru pekerjaan itu nggak terselesaikan. Jadi berdasarkan pengalaman bisa saya sampaikan bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan, salah satu yang harus kita rubah dari paradigma kita kalau kita ingin membuat aplikasi yang baik, aplikasi yang terpakai, dan aplikasi yang berkualitas baik, salah satunya adalah kita juga berpikir sederhana. Sederhana ini bukan murahan ya, teman-teman sekalian gitu. Sederhana ini adalah kita menyederhanakan pola pikir kita supaya jangan keinginan kita yang di depan gitu, di atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh user itu sendiri. Karena kadang-kadang kita sebagai software developer mengedepankan keinginan kita, tetapi nggak melihat skupnya atau kebutuhannya gitu. Ibaratnya kalau ada beberapa mitra yang sering ngomong adalah kami hanya mau butuh itu software tuh mirip Avanza katanya. Nggak perlu kalian menyediakan Lamborghini. Kenapa? Karena kita pakainya aja nggak tahu gitu. Yang ngapain kalau klien kita butuhnya Avanza, kita sediakan Lamborghini gitu kan ternyambung gitu. Jadi jauh di atas segala keinginan kita dan pengetahuan serta penguasaan teknologi kita akan sesuatu di dalam software development, kepentingan user atau apa yang menjadi kebutuhan itu harus yang paling utama. Jadi tong loba gaya itu perlu gitu. Karena mungkin itu bukan yang dibutuhkan oleh klien kita sendiri seperti itu. Nah, oke. Aplikasi yang baik itu seperti apa kira-kira menurut kita semua gitu. Banyak versi sebetulnya yang mengatakan, oh aplikasi itu berteknologi tinggi, aplikasi itu harus, sekarang lagi zaman AI gitu ya, harus sudah menuju ke pengembangan AI, ya kan? Kemudian harus harganya mahal, kemudian juga harus terjangkau, banyak versi gitu. Tapi berdasarkan pengalaman kami, saya bisa sampaikan menurut saya, kita bisa setuju atau enggak itu ya terserah ini mah redaksinya saya gitu. Sebetulnya ada 3 hal ukuran aplikasi yang baik itu.
Yang satu, aplikasi yang baik itu menurut saya aplikasi yang dipakai gitu. Ya kan? Percuma kita membuat aplikasi sebagus-bagus apapun, tapi nggak dipakai gitu. Berarti aplikasi kita bagus kalau nggak dipakai, hanya bagus menurut kita gitu. Atau bagusnya versi seseorang, sehingga mengakibatkan aplikasi itu nggak dipakai. Sedikit sharing. Dipakai ini kan banyak faktor gitu. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai pengembang aplikasi juga harus melihat bukan hanya ke sisi aplikasinya, tetapi mungkin ke aplikasi itu dipakai gitu. Dulu kami pernah dapat satu pekerjaan di daerah ini, di daerah satu pulau terluar di Indonesia ya. Kebetulan saya sendiri yang ke sana, satu klien kami gitu. Masuk kerjaan ke kami, satu layanan kesehatan lah seperti itu. Dia ingin kami sediakan aplikasi untuk rumah sakit. Sementara bangunan rumah sakitnya aja mau roboh. Kebayang nggak? Jadi sebetulnya aplikasi jelas nggak akan kepakai gitu. Meskipun dari kami bisa menjamin kualitas aplikasi itu baik, tapi dengan infrastruktur sama environment mereka juga yang nggak memungkinkan sendiri untuk dipakai, aplikasi itu menjadi aplikasi yang nggak baik gitu, nggak kepakai. Jadi mungkin untuk teman-teman nih, untuk rekan-rekan mahasiswa semua yang kedepannya mungkin ingin jadi software development, kita juga jangan hanya berhenti hanya, maka kata saya bilang tadi, jangan hanya terobsesi untuk menjadi programmer saja gitu, membuat aplikasi saja enggak. Justru yang mahal itu bukan hanya di situ, tetapi bagaimana kita juga bisa menyediakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kayak contoh tadi, salah satu klien kami. Ya jelas yang dia butuhkan bukan aplikasi gitu, tapi perbaikan infrastruktur gitu. Ya ngapain kita sediakan aplikasi dulu, infrastrukturnya juga belum mumpuni untuk menggunakan aplikasi ya. Ya, kita sarankan demikian seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi yang baik adalah aplikasi yang meningkatkan kinerja penggunanya. Nah, ini kaitannya dengan kualitas. Dan kemudian bagaimana aplikasi ini bisa membantu suatu institusi ataupun suatu lembaga ataupun mitra kita gitu menjadi lebih baik. Makanya kalau kami di Jasa Medika Transmedik, tagline kami itu sebetulnya bukan jualan aplikasi, tetapi bagaimana kami membantu mitra kami untuk bisa bertransformasi gitu. Kita selalu bilang bahwa Jasa Medika Transmedik itu adalah perusahaan transformasi digital. Karena kita sama sekali tidak berharap mereka hanya menjadi pengguna aplikasi saja. Jadi aplikasi yang kita buat, teman-teman misalkan diminta untuk membuat aplikasi untuk apa, untuk pos atau penjualan atau apa segala macam. Ya, prinsip dasarnya setelah dipakai aplikasi itu harus membantu. Kadang-kadang kan ada yang ngomong, percuma pakai aplikasi ya kan yang tadinya repot malah tambah repot kan seperti itu. Jadi hal demikian juga harus kita perhitungkan di dalam mengembangkan aplikasi kita. Aplikasi kita yang kita buat harus dipakai dan harus membantu meningkatkan kinerja penggunanya. Yang ketiga harus menyediakan keluaran sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja. Yang ngapain juga kita bikin aplikasi, kita melakukan pengembangan aplikasi, pada akhirnya outputnya nggak dipakai gitu. Kan bukan hanya buat gaya-gayaan kan seperti itu ya. Jadi kita juga harus berpikir sampai ke sana gitu. Kalau semangat kami di Jasa Medika, salah satu yang kita perhitungkan kenapa kita bicara transformasi digital adalah karena kita ingin semua mitra kita, semua klien kita juga bukan hanya menggunakan kemudian memindahkan cara kerja mereka ke aplikasi, tetapi mereka itu bisa dalam tanda kutip menjadi lebih baik, cara kerja mereka menjadi lebih baik dengan aplikasi yang kita sediakan. Oleh karena itu, kita berprinsip bahwa aplikasi yang baik itu harus mengeluarkan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi outputnya juga harus baik. Kalau bicara aplikasi keuangan juga outputnya juga harus baik. Bicara aplikasi pelayan untuk pendaftaran pasien juga harus bisa meningkatkan pelayanan itu sendiri seperti itu. Oke, nah pertanyaannya harus seperti apa kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan? Nah nanti mungkin pas tanya jawab kalau bicara ke situ juga nanti mungkin Mas Egi juga bisa bantuin ya. Jadi harus seperti apa agar bisa menghasilkan aplikasi yang bermutu atau baik? Kalau dari kami
dari saya pribadi sebetulnya satu hal yang bisa kita lakukan adalah standarisasi. Standarisasi apa? Satu, standarisasi pola kerja. Kedua, standarisasi dalam setiap tahapan yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Satu, kita melakukan analisa atau skop pekerjaan kita. Yang kedua, kita menggunakan tools yang handal dan sesuai dengan skop. Yang ketiga, kita melakukan tahapan-tahapan, melakukan pengujian, melakukan penggunaan, dan melakukan pengembangan. Yang analisa skop pekerjaan, kalau kita bicara pengembangan atau mengembangkan aplikasi gitu ya, kegagalan yang paling besar itu adalah karena skopnya itu biasanya terlalu melebar gitu. Nah, ini pengalaman kami di di GMT karena kita juga ingin melayani klien dengan baik gitu ya. Pada ujungnya kita juga kompromi dengan hal seperti itu dalam arti udah mah tahu waktunya 3 bulan gitu ya. Misalkan user rumah sakit ini inginnya banyak banget gitu. Kan biasanya mereka bilangnya ke kami, tolong saya ingin aplikasi yang terintegrasi dari mulai pendaftaran sampai ke laporan keuangannya gitu. Padahal secara waktu dan realisasinya nggak mungkin tuh bisa dilaksanakan di dalam waktu 90 hari. Seperti itu, karena skupnya kan besar sekali. Kalau standar kami itu ada di 90 hari sampai di 180 hari tergantung skup pekerjaan. Nah, kadang-kadang kita juga tergoda untuk dalam tanda kutip berkompromi dengan skup yang mengakibatkan proses penyusunan dan pembuatan aplikasi serta penyiapannya nggak berjalan dengan baik karena tiap hari nambah gitu keinginannya. Fiturnya nambah, terus kan gitu, terberes-beres gitu. Jadi yang seharusnya beres 3 bulan jadi 4 bulan, harusnya beres 4 bulan jadi 5 bulan. Nah itu kadang-kadang kita juga harus menganalisis skop pekerjaan dengan baik. Nah yang kedua, kita menggunakan tools yang handal dan sesuai dengan skop pekerjaan kita. Kemarin nanya juga ke Pak Obay, Pak Dedi gitu, yang mahasiswa semester 4 ini udah diajarin apa aja. Wah, saya senang sekali ternyata mahasiswa BSI sekarang udah diajarin Python ya, Pak Dedi ya. Ya betul, ya. Ajarin Python, udah pakai PHP gitu. Saya ingat 2005 saya diajarin sama Bu Tuti nih, dosen saya masih sama PB6 ya, Bu Tuti. Kita rekan kita, bukan Oh, pengajar. saya, Kita banyak kita bahasanya ya. Visual oh, Basic, Fox Pro, oh. Sekarang mana udah nggak musim ya, PHP Bu Tuti ya. ya, betul. Eh, jadi ini juga sangat penting gitu di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kenapa kita harus menggunakan tools yang sesuai? Kadang-kadang, nah itu yang tadi saya pernah cerita. Kadang-kadang kita, karena kita begitu mengetahui banyak tools atau bahasa pemrograman yang kita kuasai banyak gitu. Kita tuh kadang-kadang membawa idealisme kita sendiri. Kayak contoh, mungkin kalau kita bicara pengembangan apa namanya artificial intelligence untuk pengolahan data yang besar, kemudian juga yang tangguh, kita data mining dan lain sebagainya. Kalau proyeknya demikian, menggunakan Python itu hal yang tepat karena memang dia disiapkan untuk itu gitu. Tetapi kalau kita bicara contoh, contoh aja, proyek kami bicara ERP untuk apa namanya, untuk rumah sakit dan lain sebagainya, kita mau memaksakan pakai Python juga bukan bukan apa namanya, bukan hal yang cocok gitu, bukan hal yang pas karena memang Python nggak disiapkan untuk itu. Makanya kenapa kita pilih kalau bahasa pemrograman PHP, backendnya kita pilih Laravel, Laravel gitu. Satu dan lain hal karena harus sesuai gitu. Demikian pun pemilihan DBMS-nya gitu. Kalau proyeknya kecil, ya kan, untuk penjualan sederhana dan lain sebagainya, ya teman-teman nggak usah berpikir jauh-jauh untuk langganan Oracle kan begitu. Kan nggak masuk di budget dan nggak masuk hitungan dan nggak perlu gitu. Ya kita juga bisa menggunakan database yang apa namanya cukup baik dan tangguh untuk itu misalkan MySQL dan lain sebagainya. Jadi kita harus analisa seperti itu. Di kami sendiri juga karena memang kebutuhan datanya untuk transaksi cepat dan lain sebagainya, kita juga menggunakan beberapa pendekatan gitu untuk menentukan itu. Nah, termasuk kalau di kami salah satu hal yang kami pertimbangkan adalah keberlanjutan gitu. Kenapa? Karena kalau udah menjadi industri, kayak contoh kalau kalau di jasa medika,
Kan orang keluar masuk itu dalam tanda kutip kan itu kan nggak bisa kita hindari gitu ya. Ada programmer yang masuk, ada programmer yang keluar, ada entah dengan berbagai macam alasan. Saya tidak apa namanya berusaha membahas ke arah sana. Tetapi oleh karena itu kita sangat penting memilih tools kita. Kayak contoh seperti ini. Kalau kita bicara ketangguhan bahasa pemrograman, kemudian masalah keamanan dan lain sebagainya, Java itu saya nggak ada lawan ya gitu. Java itu sesuatu yang sangat hakiki gitu ya, sesuatu yang sangat menjamin untuk itu. Tapi pertanyaannya, populasi orang yang bisa Java ini seberapa banyak gitu? Kan sedikit juga. Kalau kita bawa ke industri, kalau bicara perubahan yang cepat, berbicara pengembangan yang dalam tanda kutip di bisnis kami, di Jasa Medika, di yang request itu selalu ada, yang pengembangan dari klien seperti ada, pakai Java itu juga bukan hal yang bijaksana gitu. Apakah bisa? Bisa, tetapi setengah mati gitu. Kan kita juga nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena based on kami adalah jasa atas implementasi penggunaan dan perubahan gitu. Kalau pakai Java itu mesti di-build, kemudian nanti ada transaksi yang mesti berhenti dulu segala macam. Sementara bayangannya kalau kami melayani pasien itu kan nggak mungkin berhenti gitu. Makanya karakteristik tool seperti itu dalam tanda kutip nggak bisa kami bawa ke aplikasi yang apa namanya bersinggungan dengan pelayanan pasien di depan. Kalau di belakang masih bisa. Mungkin contoh untuk menghitung gaji, untuk melakukan penghitungan payroll yang membutuhkan apa namanya resource yang besar segala macam, Java bisa pakai itu. Oleh karena itu kami di Jasa Medika sendiri juga mengelaborasikan itu. Sebagian besar bahasa Morgan kami itu menggunakan PHP, kemudian backend-nya menggunakan Laravel. Tapi untuk beberapa bagian sendiri ada AI yang kami kembangkan juga pakai Python. Kemudian juga untuk HRIS-nya kita juga menggunakan Java dalam prosesnya. Untuk database sendiri kita juga seleksi DBMS-nya. Kan seperti itu. Saat ini kami sih menggunakan Postgres. Postgres. Kemudian environment-nya juga harus kita tentukan yang tadi saya sampaikan juga di awal gitu. Jangan sampai kita buat aplikasi bagus-bagus tapi environment-nya nggak mendukung gitu. Kalau dulu 2008 sampai 2010 itu di bisnis kami di apa namanya eh, kesehatan gitu ya. Rumah sakit itu masih mungkin untuk membeli license Windows Server, membeli license SQL Server gitu yang mahal-mahal itu kan bisa sampai beli yang apa namanya yang enterprise seperti itu. Nah, dulu kami produk awal kami menggunakan Visual Basic, kemudian pindah ke .NET juga masih Visual Basic juga, kemudian database-nya itu kita menggunakan SQL Server. Tapi dengan seiring perkembangan apa namanya dinamika pengembangan aplikasi juga pada akhirnya gitu yang license yang mahal kayak begitu kan mulai ditinggalin gitu budget-budget rumah sakit itu sekarang itu udah menipis kalau harus beli seperti itu jadi mau nggak mau kami pun juga harus bermigrasi sehingga environment yang kami pakai sekarang itu biasanya rata-rata yang nggak berbayar gitu kayak contoh kita juga udah pakai untuk server segala macam udah pakai Linux kemudian juga tools-tools yang lain pun juga kita usahakan selalu yang minimal ke klien kita itu jangan sampai mereka harus membayar toolsnya gitu. Gitu kan kita buat aplikasi tapi kita banyak apa namanya add-ons, banyak plugin-plugin di aplikasi kita karena kita pakai yang bagus segala macam, ternyata itu tools yang berbayar semua gitu kan. Pada akhirnya kalian juga harus membayar itu. Nah, kita bisa harus minimalisir dan juga harus lihat sampai ke sana supaya jangan sampai itu tadi sesuatu yang nggak perlu kita lakukan itu kita bawa ke sana mengakibatkan barang itu kayak jelek gitu. Padahal hanya karena add-on atau plugin-plugin yang nggak berbayar gitu, yang ke bawah pada akhirnya yang mempengaruhi performa kerja kita. Nah, yang ketiga, uji, pakai dan kembangkan gitu. Nah, ini tentu saja harus kita lakukan. Pengujian itu penting, penggunaan itu juga penting. Nah, berikutnya pengembangan juga penting. Oleh karena itu tadi berhubungan dengan nomor dua, kita juga harus di dalam pengembangan aplikasi itu sendiri juga harus mempertimbangkan keberlanjutan itu gitu. Kenapa kita membuat aplikasi
yang sedemikian rumitnya sampai pada akhirnya aplikasi itu akan ketinggalan zaman gitu. Karena tidak akan ada yang mampu mengembangkan berikutnya gitu. Sehingga mulai dari dokumentasi source code, dokumentasi teknisnya, kemudian juga scope analisanya, pendokumentasiannya segala macam ini juga harus dilakukan dengan baik. Jadi bukan hanya masalah ngoding doang gitu. Bukan hanya masalah kita membuat pengkodenya saja, tetapi pendokumentasian, pendistribusian, kemudian juga segala sesuatu yang menunjang terhadap pembuatan aplikasi itu juga harus ada. Supaya pengembangan berikutnya juga bisa dilaksanakan gitu. Jangan sampai kita asik membuat segala macam, begitu ada masalah aja di pemakaian gitu ya. Kalau programmer ditanya, oh ada error, ngelihatnya setengah mati gitu. Kenapa? Debuggingnya nggak ada, dokumentasi source code-nya nggak ada. Jadi produk itu kalau kami istilahkan melekat ke orang gitu. Nah itu yang berbahaya sebetulnya. Karena pada ujungnya orang itu akan berusaha memegang apa yang dia kembangkan. Nah, kalau bicara software development itu nggak boleh gitu. Kenapa? Produk itu nggak boleh melekat ke orang. Produk itu harus melekatnya ke pengembangan gitu. Produk itu harus melekatnya ke bagaimana aplikasi ini bisa dikembangkan secara bersama-sama. Oleh karena itu sistemnya yang harus dibuat, kerangka kerjanya yang harus dibuat, cara pengembangannya juga harus dibuat seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara programmer, ya kan, ini karena bicara software developer, programmer mesti ngapain pada akhirnya gitu supaya produknya bagus, ya kan? Nah, mesti ngapain aja? Apa yang mesti disiapkan gitu? Salah satu hal yang mesti kita siapkan adalah satu, sebelum membuat segala sesuatu kita harus tentukan aturan mainnya. Kalau saya sebutkan yaitu tentukan aturan pengkodean yang akan dipergunakan bersama. Saya nggak tahu nih teman-teman ya, teman-teman apa namanya? Semester 4 kayaknya udah bikin project-project juga ya, Pak Oba ya? Atau Ya, mungkin ada tuh tidak. ini Tugas-tugas juga udah project ah, semua. project semua kan gitu. Project kan ada biasanya berkelompok ya. Nah, nah apa elaborasinya? Apa hubungannya dengan dengan realnya gitu ya? Kadang-kadang kita kita hanya berminat untuk mengembangkan saja tadi yang saya bilang. Padahal sebetulnya hal yang mendasar kalau buat programmer, ini kenapa saya ajak Mas Egi ini. Sebelum kita kerja, kita itu sebetulnya apalagi kalau kerja tim gitu ya akan membuat sesuatu, kita harus tentukan dulu sebetulnya kalau buat programmer itu aturan pengkodean atau aturan programming yang mau dipakai itu kayak gimana. Makanya kenapa harus ada lean-nya gitu. Karena kalau kita kerja berdasarkan kebiasaan, misalkan nih, kita buat apa namanya tugas kelompok aja, tugas kelompok teman-teman mahasiswa atau bikin project apa gitu, terdiri dari 3 orang programmernya gitu. Karena masing-masing orang, kalau ada yang selalu yang mengatakan bahwa programming itu adalah salah satu bagian dari seni, itu ya dan tidak gitu ya. Tetapi bagian seninya yang kadang-kadang orang selalu soroti adalah karena masing-masing orang itu punya style gitu. Ya kan? Cara nyimpen variabel dia di header, cara dia buat kelasnya, cara dia buat controllernya, itu kan masing-masing kalau nggak kita atur itu kan punya cara sendiri-sendiri, punya bahasa sendiri-sendiri kan seperti itu. Nah, itu sebetulnya kalau bicara industri, bicara pengembangan software development itu yang nggak boleh, harus ada aturannya. Semuanya semuanya itu kalau bicara dalam tanda kutip mazhab, harus ada mazhabnya, harus ada aturannya gitu. Harus dibuatkan dan itu harus disepakati di awal dan harus ditentukan. Contoh, bikin variabel aja misalkan yang paling gampang. Di depannya apakah mau huruf besar atau enggak? Apakah nanti pakai strip atau enggak? Kemudian nanti bikin kelas seperti apa penulisannya, itu juga harus dibuatkan seperti itu. Enggak enggak boleh nanti misalkan saya membuat kode program, ya kan, ingin mendefinisikan variabel suka-sukanya dia. Kemudian nanti Mas Egi bikin variabel suka-sukanya dia, bikin kelas suka-sukanya dia juga, ya kan? Karena dia misalkan di rumahnya pelihara non hewan tertentu, bikin variabel misalkan dia kasih nama hewan di rumahnya, dia kasih nama
bintang film segala macam. Nah, seperti itu nggak boleh gitu. Makanya aturan pengkodean itu di dalam pembuatan eh, program itu harus disepakati dan harus dilakukan dengan baik dan harus ada patternnya istilahnya gitu. Nah, yang kedua, terapkan dengan sederhana dan dengan menggunakan komponen bawaan dari bahasa pemrograman yang dipergunakan. Nah, saya ingat dulu waktu bikin PB6, ya kan, kan banyak tuh kan ya, apa namanya, plugin-plugin gitu ya, library yang bisa ditambahkan gitu dari luar gitu ya, bikin candy button kayak gitu, bikin berkilau-kilau kayak begitu kan, ada bikin barnya warnanya orange kayak begitu, itu kan semua apa namanya komponen-komponen bawaan gitu, yang bukan bawaan dari si toolsnya. Nah, kadang-kadang kita juga gitu. Ya, bahkan di kami pun gitu. Makanya kenapa kami melakukan standarisasi itu karena itu. Kadang-kadang ada tools atau ada add-ons, ada plugin yang bagus gitu. Yang bukan standarnya, kemudian dibawa ke situ menjadi komponen yang pada akhirnya itu susah nanti kalau misalkan akan dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah, jadi kalau kami di Jasa Medika Transmedik sekarang, prinsipnya adalah kita menggunakan tools atau komponen bawaan yang ada. Nggak usah yang aneh-aneh gitu. Jangan jangan bawa sesuatu yang kira-kira bakal menyulitkan. Karena kalau sudah demikian, aplikasinya sudah dipakai, kemudian komponennya bawaan yang tadi bukan genuine dari toolsnya itu udah kebawa, kemudian nanti dipergunakan, ini kan jangka panjang gitu, ya kan? Harus bawa, bayar license, kemudian nanti lagi programmer berikutnya segala macam. Padahal ini dalam tanda kutip idealisme dari salah satu programmer misalkan gitu, harus pakai ini segala macam. Itu akan ke bawah sampai ke ujung, pada akhirnya aplikasi itu sendiri juga untuk mendapatkan support itu susah gitu. Saking spesifik dan spesialnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi justru yang harus dieksplor itu di dalam pengembangan apa namanya? Pengembangan aplikasi itu sendiri justru sebetulnya adalah critical thinking-nya. Bagaimana logik berpikirnya itu yang harus ditingkatkan, bukan main di tools-nya justru gitu. Jadi pentingnya standarisasi itu di situ gitu, supaya apa namanya, fitur-fitur bawaan atau fitur-fitur yang menjadi bawaan asli dari tools yang dipergunakan itu yang dimanfaatkan secara lebih baik di situ gitu. Kemudian yang ketiga, disiplin. Beberapa tahun lalu kalau nggak salah, nah, kami ada kerjaan juga di satu rumah sakit besar lah gitu di Indonesia gitu. Ya biasalah kadang-kadang kita sebagai istilahnya apa ya, eh, perusahaan penyedia aplikasi itu kan merasa bahwa kita itu udah jago lah gitu ya. Produk kita juga ada baik segala macam. Ternyata mitra kami itu mereka juga dalam tanda kutip nih orang rumah sakit, jarang-jarang kami juga mendapatkan counterpart yang seperti itu gitu. Mereka juga ada orang-orang ahlinya gitu, ya kan? Mereka mulai mengecek sampai ke cek sosko dan lain sebagainya segala macam gitu sampai ke pemakaian variabel gitu. Kan sebelum-sebelumnya kami sendiri juga membebaskan aja, terserah yang penting kerjaan beres gitu kan, fitur beres, aplikasi beres segala macam, ya bikin variabel segala macam, bikin variabel di situ, bikin variabel gitu. Aing macan, aing maung, kayak bayangin deh, di industri aja masih ada yang kayak begini gitu. Begitu dilihat sama apa namanya? Sama si mitra kami gitu, diaudit segala macam, diketawain kita kan gitu. Masa ini ada yang bikin variabel aing macan kan begitu, aing mau kan begitu. Itu kan sesuatu yang sesuatu yang sebetulnya dalam tanda kutip lahir karena ketidakdisiplinan gitu. Lahir karena tidak ikut pattern yang ada. Nah, kalau kita bicara apa namanya? Bicara pengembangan, bicara pembuatan software aplikasi, kedisiplinan dibutuhkan. Oleh karena itu, kenapa tadi saya mulai dengan SDLC? Salah satu yang bisa membuat dalam tanda kutip programmer ini terbiasa di dalam melakukan pengkodean yang baik, penulisan programming yang baik adalah
pengetahuan dan penguasaan akan SDLC itu gitu. Dan menyadari bahwa sebetulnya programming itu juga hanya bagian dari salah satu siklus yang ada seperti itu. Nah, mungkin saya kasih sedikit sampel ya. Contohnya seperti apa? Ini yang kami sepakati di apa namanya? Di bisa kelihatan ya? Maaf, di layar ya. Kelihatan. Oke. Saya belum sempat rapikan Bu Tuti, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ada gambaran. Inilah yang kami sepakati gitu. Jadi rule untuk kami kerja itu kita buatkan kitabnya gitu. Mulai dari definisi, ya kan, kita kebetulan pakai Laravel dan lain sebagainya. Semata-mata kayak contoh, controller mesti kayak gimana bikinnya gitu. Ini yang wajib dikuasai oleh programmer kami. Baik itu programmer yang senior, baik itu programmer yang baru masuk segala macam, ini tuh harus satu mazhab dulu gitu. Nggak boleh ada masuk ke kita itu kalau kita bicara pengembangan aplikasi masing-masing ya kan. Dia mau bikin controller tulisannya kayak gimana segala macam nggak boleh. Bikin rute kayak gimana segala macam. Kemudian nanti apa namanya version controlnya harus pakai apa, security-nya apa yang harus dilakukan segala macam. Semua hal ini kami standarisasi terlebih dahulu semata-mata supaya memudahkan semua orang itu bisa bekerja dengan sudut pandang yang sama gitu. Bukan membawa seninya sendiri gitu. Itu yang kami pelajari sekali dan yang kami apa namanya? Yang kami rasakan dengan itu semua kita semua pada akhirnya bisa melakukan percepatan dan efektivitas serta efisiensi di banyak sisi seperti itu. Nah, kayak contoh, kalau Laravel sendiri kan sebetulnya teman-teman karena pakai PHP gitu ya, kan banyak sekali juga sebetulnya hal-hal yang bisa dieksplor dari sini. Nah, ini Mas Egi jagonya. Nanti bisa discuss juga. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan apa namanya single responsibility. Kadang-kadang kan kita tuh melihat yang seperti ini tuh seperti kungkungan gitu apa namanya seperti aturan-aturan yang membuat kreativitas kita itu merasa apa namanya terbatasi. Padahal berdasarkan pengalaman kami ketika kita menggunakan kode yang standar, menggunakan bahasa pemrograman yang standar yang sesuai dengan patternnya gitu, yang sesuai dengan best practice-nya dari tools itu, justru kerjaan kita itu lebih ini, lebih apa namanya, lebih cepat gitu ya, lebih terarah dan nggak kemana-mana gitu. Karena kita mengikuti sesuatu yang diakui sebetulnya di seluruh dunia menggunakan itu gitu. Kadang-kadang kan kita merasa pinter sendiri gitu. Oh, kita bikin apa namanya? Bikin kelas gitu kan. Nulisannya kayak gimana segala macam. Nah, itu yang kalau dia sama di Transmedia kita buat standarnya supaya segala sesuatu itu bisa kita lakukan dengan terencana dan kita bisa lakukan dengan kontrol penuh gitu dari tim pengembangannya seperti itu. Oke. Nah, harapannya menurut saya dari maaf, dari semua yang disepakati itu, semua orang itu bisa memiliki tujuan yang sama di dalam pengembangannya gitu. Jadi dengan fungsi-fungsi yang sudah disepakati, dengan skop yang sudah disepakati, dengan apa namanya, dengan eh, standarisasi yang kemudian juga dibentuk oleh tim, kemudian juga validasi yang kemudian juga disepakati bersama segala macam. Semua orang itu tidak melihat ini secara subjektif, tetapi berdasarkan rule yang ada, berdasarkan kesepakatan yang ada, berdasarkan apa namanya target yang sama gitu, supaya apa namanya kedisiplinan dalam pembuatan aplikasi itu sendiri juga bisa diwujudkan gitu. Kalau enggak, rule-nya enggak dibuat, aturannya enggak dibuat, mah susah seperti itu. Nah, mungkin sederhana yang saya sampaikan tadi ya gitu. Nah, satu lagi, kalau di dalam pembuatan aplikasi itu kadang-kadang kita juga berpikirnya terlalu lama gitu. Berpikirnya terlalu kita mau bikin itu, mau bikin ini susah, mau bikin itu nunggu
nunggu orang bikin ataupun juga nunggu apa namanya ada kesempatan segala macam. Tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa ya terutama gitu yang semester 4 segala macam, menurut saya kalau ada kesempatan untuk dalam tanda kutip orang yang ngajak kalian kerjaan kayak seperti ini, kalau memang kalian ingin bikin aplikasi dan terlibat di dalam software development gitu. Maksudnya kalian ingin bergerak ke arah sana entah kerja atau bikin usaha sendiri, bikin aja dulu gitu. Jieun we heula gitu. Namun salah mah bisa dihadean gitu. Jadi jangan jangan juga kalau ada kesempatan di depan mata kita gitu ya, ada orang yang ngajak, ada kesempatan yang ada gitu, mumpung kalian masih kuliah gitu, kesempatan itu dilewatkan di depan mata gitu, ambil aja dulu gitu, ya kan, nggak usah mikir mikir duitnya dulu, nggak usah mikir berapa benefitnya dulu, apalagi kalau anak-anak masih kuliah, syukur-syukur kalau udah bisa mikir benefit, tapi ya dalam segala sesuatu kalau bicara software development bikin aja dulu gitu, kita nggak tahu apa yang kita bikin ini setahun 2 tahun ke depan justru bakal menjadi sesuatu yang akan bernilai tinggi. Tetapi kalau kita nggak mulai, kita nggak ambil kesempatan itu dulu gitu ya, ya itu akan susah. Contohnya kalau di kami seperti apa? Contohnya begini, kenapa perusahaan kami sekarang masih eksis gitu ya, masih bernilai jual dalam tanda kutip tinggi lah value-nya gitu perusahaan kami sekarang adalah karena kami itu biasanya mengambil kesempatan yang orang lain itu nggak mau ngambil gitu. Dulu contoh tahun 2008 sampai 2010 itu rumah sakit itu baru bicara elektronik medical record gitu ya. Elektronik medical record itu apa namanya ya pendokumentasian kalau kalian ke rumah sakit gitu ya. Nah, kan kalian diperiksa ada pemeriksaan dokter gitu, ada rangkuman obat-obatan dan lain sebagainya itu ada pom-pomnya. Yang biasanya kalau di rumah sakit yang masih manual itu ya ada kertasnya gitu diisi sama perawat segala macam. Tahun 2012 kami itu udah mengarah ke arah sana gitu. Meskipun pada tahun-tahun itu orang itu masih masih apa namanya berkutat pada administrasi yang penting pasien kecatat segala macam. Tapi pondasinya embrionya udah kami taruh di situ. Begitu tahun 2012, 2013, 2014 itu apa namanya kebijakan pemerintah itu berubah segala macam kemudian mewajibkan pakai elektronik medical record, kami sendiri udah menjadi pemain terdepan gitu dalam elektronik medical record termasuk yang pertama di Indonesia. Nah, apakah produk awal-awal kami itu bagus segala macam? Nggak sama sekali. Sampai sekarang pun komplain sih masih ada gitu ya. Tetapi prinsip dasarnya kalau kita ada kesempatan, ada fitur yang kita bisa kembangkan duluan, ada hal yang bisa kita kembangin duluan segala macam, ya kita ambil dulu aja. Kita rilis dulu aja gitu. Kalau salah bisa diperbaiki, kalau lemot bisa dipercepat kan gitu. Kalau tampilannya nggak bagus bisa direvisi. Kalau versi satu nggak bagus kita keluarkan versi 2. Kalau versi 2 nggak bagus kita keluarkan versi 3 gitu. Jadi salah satu kunci di dalam industri aplikasi atau software development adalah kita jangan ketinggalan gitu. Makanya saran dari saya ya jieun we heula gitu. Mun salah mah bisa dihadean gitu. Jadi jangan takut untuk teman-teman kalau memang ingin terlibat di dalam bisnis ini seperti itu. Nah, mungkin Ajo 2 menit lagi ya. terima kasih Teh atas waktunya dan atas sharingnya mungkin demikian. Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, saya terbuka sekali. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Yohanes Didi Resandi atas pemaparan materinya yang sangat informatif sekali ya dan mendalam. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin mengetahui beberapa hal yang mungkin belum puas gitu dengan materi yang dipaparkan, silakan dapat melakukan raise hand menggunakan fitur raise hand. Kalau ada yang mau nanya bicara kode program dan lain sebagainya juga silahkan. Nanti mungkin Mas Egi bisa bantu saya juga. Kan kalian juga mungkin teman-teman belajar Laravel dan lain sebagainya. Feel free aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, makasih itu. Ayo, eh, mahasiswa, mahasiswi, ini kesempatannya luas sekali ya. Kita ada 2 narasumber yang bisa kita manfaatkan untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi.
Nggak ada meren teh. Aduh. Diaktifkan, oke, silakan Muhammad Yasin. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selamat sore Pak Didi dan semuanya. Sebelumnya saya banyak terima kasih atas pemaparan materi tadi Pak yang sangat mencerahkan kita semua. Perkenalkan saya Muhammad Yasin Ismail, mahasiswa semester 4. Saya sangat percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik, termasuk pengalaman dari proyek yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Terkait hal ini Pak, saya ingin bertanya dua hal ke Bapak. Yang pertama, dalam perjalanan karir Bapak di dunia software development tentu ada proyek yang penuh tantangan. Jika berkenan, bisakah Bapak menceritakan satu pengalaman di mana sebuah proyek tidak mencapai hasil yang diharapkan? Apa pelajaran yang paling berharga yang bisa kami sebagai calon developer nih insya Allah petik dari sana untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa? Itu pertanyaan pertama, Pak. Terus yang kedua, pertanyaan kedua yaitu proyek-proyek yang sukses berjalan saat ini, tools atau framework apa yang menjadi andalan Bapak dan tim dalam pengembangan aplikasi? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja ya Pak Ju. Ya, Monggo. saya panggilnya apa? Kang Muhammad, Kang Yasin, Kang Ismail nih. Yasin, woy, Pak. Oh ya, Bios. Mangga. siap. Orang mana Kang Yasin? Abi asli Tasik, Pak, cuman ageng nama di Riau. Oh, Riau daerah mana? Sorry, Kota Dumai, Pak. guys, kota iblis. Kota minyak atau Pak, kota iblis. Nah, panas ya kan? Muhun, muhun, itu mah lurus pisan. Ya, saya di Riau 8 bulan, daerah Pekanbaru, daerah Bangkinang. Oh, di Bangkinang. Oh, Sorry. mantap, Pak, mantap. Siap. Yang pertama proyek gagal. Loba Kang proyek gagal mah. Ya, pilih salah satu yang paling epic ya. Nih, saya tidak mengatakan gagal, tapi bermasalah. Ya kan? Kalau pengalaman saya, ini mah yang bisa dikatakan yang gagal dulu ya. Gagal dulu. Gagal itu dalam arti tidak terlaksana, kemudian nggak pakai. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Tapi ada satu klien kami, itu saya juga masih sangat muda sekali dan mentah gitu ya. Masih emosian lah. 2011. 2011. Saya nggak masih biar ngerti konteksnya gitu ya. 2011, 2012. Nah, 2012 kebetulan waktu itu saya baru jadi project manager. 2012 tuh. Ada satu proyek di daerah Bekasi, rumah sakit swasta. Ya umur sabar saya dua empat, lah, 24 mau ke 25 gitu kan, masih jiwa muda lah gitu ya. Kita tuh masih kadang-kadang mahanya Mhm. ya nafsu tinggi lah kayak gitunya, idealisme tinggi gitu. Itu Berambisi pisan, sebetulnya, Pak ya. betul. Salah satu kegagalan saya 2012 adalah satu, Mhm. sebetulnya manajerial. Manajerial, ya. Ah, manajerialnya Betul, ya betul, Pak. kenapa meskipun Kang Yasin mau jadi programmer, Mohon, ya, mohon. salah satu kemampuan yang harus dipelajari sebetulnya bukan hanya ngoding aja. Kalau ngoding saya sangat percaya BSI mah menghasilkan para codingers codingers jago lah, Hmm. ya. Hmm. Nah gitu, Pak Agung mantap sekali nih murid-muridnya. Meskipun sekarang di tempat saya udah nggak ada si anak BSI. Ada satu. Jago juga dari BSI itu, BSI Jatiwaringin kalau nggak salah. Sekarang penugasan di Jakarta. Nah, gagalnya apa waktu itu gitu. Jelas itu mah kesalahannya di manajemen proyek. Saya waktu itu ya masih muda lah gitu, masih muda sekali. Waktu itu untuk menangani proyek dalam tanda kutip sekompleks itu. Nah, Hmm. satu hal yang membuat itu gagal adalah karena saya tidak bisa mengatur keinginan pemilik rumah sakitnya. Oke. Nah, sehingga yang tadi saya cerita,
scoop itu berkembang, Kang Yasin gitu. Kayak contoh, Kebutuhannya Pak ya. Oke. ya 12 aplikasi dari mulai registrasi sampai ke kasir gitu. Ya kan? Ada 12 aplikasi. Kan kita udah tahu 12 aplikasi yang mesti kita buat. Tetapi di dalamnya itu, kan kayak contoh paling gampang. Saya ingin, kalau dokter nginput itu, tarifnya otomatis keluar, kemudian ngitung jasa dokternya otomatis. Kan di dalam itu kan nggak sesimpel yang kita pikirin gitu. Ya. Karena waktu itu saya masih sangat muda. Pikiran saya adalah menyenangkan orang gitu. Ya, oke kan. Menyenangkan. Oh, Menarik Pak. siap. Bisa. Mesti Bisa tanya Pak. besok. Bisa ditanya besok, belum. Kan gitu. Jadi kan 3 bisa, besok belum. Terus saya gitu kan gitu. Waktu jalan gitu. Akhirnya Jalan. itu satu proyek yang saya pikir tuh gagal. Pelajarannya adalah, kalau dari itu ya, scope. Oke, kebutuhannya Jadi Pak ya. kalau nanti Kang Yasin mau ada kerjaan, Amin. misalkan ada yang minta bikinkan aplikasi, kalian harus definisikan dengan jelas scope-nya. Mau bikin apa sih gitu. Kadang-kadang produk apa namanya project owner ini yang punya kerjaan ini hanya tahu ngomong aja. Paling gampang. Saya punya toko cina. Yasin panggian kan atau cina ya non pengolahan data yang jualan transaksi kan gitu. Kan ngomong Transaksi. transaksi doang gitu. Ternyata transaksinya transaksi tokona 10 kan gitu. Kan antara toko 10 dan toko 1 kan beda kan gitu. Beda. Tolong Benar Pak. Benar. definisikan skupnya. Kegagalan kami yang paling besar adalah salah satu karena skupnya melebar. Sehingga di manajemen proyeknya nggak kena. Nah, kan kita kerjaan tuh dibatasi 3. 1 dibatasi waktu, 2 dibatasi biaya, 3 dibatasi sumber daya, skupnya kan gitu. 3 nggak jalan gitu. Contoh, bisa aja skupnya banyak, tapi hari harga nanti cocok makan capek juga. Betul Pak, betul. Nah, TikTok kan itu memang Pak. sementara Kang Yasin kan ngerjain teh harus ngabisin waktu gitu. Betul. Kan? Jadi skupnya harus jelas. Kunci kegagalan yang terbesar saya ada 1 itu skup. Jadi berikutnya saya belajar tentang itu. Jadi pelajarannya adalah definisikan skupnya dengan jelas dan jangan tidak strict dengan kesepakatan. Kesepakatan. Hitam di atas putih Pak ya, itu penting Pak ya. Penting. Penting sekali itu. Meskipun realitanya saya cerita sampai sekarang aja, apakah kami ada proyek yang kesepakatannya nggak ada? Banyak. Wah, menarik. Oke. Itu. Yang kedua, tools apa gitu ya? Mohon Pak, terus Sebetulnya dari framework apa? Oke. Kalau di kami di Jasa Medika Transmedik, yang tadi saya cerita, prinsip kami adalah semua orang itu kerjanya tuh harus seragam. Nah, itu juga kan belajar dari pengalaman dan kegagalan, dari kesulitan-kesulitan gitu. Karena itu tadi, semua orang itu kalau udah bicara programming, merasa dalam tanda kutip punya kemampuan yang paling jago. Tanpa bermaksud merendahkan, tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan kita semua, enggak. Tetapi kejagoan itu yang harus diatur. Jagoan itu harus diarahkan gitu. Nah, kalau di Jasa Medika kami tools sekarang, karena kami udah nggak jualan lagi aplikasi selain platform web-based ya gitu. Ya, desktop kami udah jual. Dulu kami pakai Visual Basic, database-nya pakai SQL Server, itu juga banyak yang berhasil karena eranya Visual Basic, ya kan? Ya. Visual Basic sekarang udah lewat gitu. Masa kita jualan Visual Basic udah nggak akan laku. Betul Pak. Makanya 2016 kami pindah platform. 2016 itu tahun penting sekali untuk kami karena di situ kami pindah dari yang based on desktop ke web. Jadi sekarang tools yang kami pakai itu kalau bahasa programanya kita pakai toolsnya pakai PHP, kalau backendnya kita pakai Laravel, kalau database kita pakai Postgres. Postgres. Tentu dengan pertimbangan dan analisa bisnisnya. Berarti harus ada kesepakatan dulu Pak ya, berarti ya, kebersatuan. Maksudnya untuk menggunakan tools itu, Akang juga harus lihat skupnya gitu. Kebutuhannya, oke. Kalau Akang proyeknya nggak terlalu gede mah ya jangan terlalu susah-susah. Kata tadi saya, kalau bukan proyek data mining ya Akang jangan pakai Python buat Jangan bikin. pakai Python. Iya ya. Terus Pak. Ya kan? Sama yang gampang di maintenance gitu. Kan susah juga. Kayak contoh, kami ada produk HRIS yang untuk SDM gitu ya. Kan
Dia pakai Java, oh keren banget pakai Java segala macam. Karena kita mesti ngitung payroll. Tapi kan kita nggak mungkin pakai Java untuk dalam tanda kutip aplikasi pendaftaran. Pendaftaran. Yang mana kalau bikin aplikasi Java untuk aplikasi pendaftaran, ada perubahan saja BPJS besok kan harus dibuat ulang. Kan nggak mungkin. Betul, Nah, Pak. Tidak fleksibel, Pak ya. betul. Jadi yang paling penting, tools apa yang akan kuasai, pertajam aja di situ. Tapi Hmm. menurut saya kalau kacamata industri, Kacamatanya yang menarik. berbasis web kayak PHP Hmm. dan sebagainya itu bakal tetap laku. Sampai saat ini, Pak ya, masih berlaku. Ya, kedepannya bakal tetap laku. Mm-mm. Tapi kenapa? Tinggal Maaf, Pak. kolaborasinya dengan apa? Mm-mm. Kayak contoh AI nggak mungkin pakai PHP, AI nggak mungkin pakai Laravel, ya kan? Pasti Eh, pakai Python, karena memang diperuntukkan untuk itu. Nah, bagaimana mensinkronkan itu gitu? Jadi kalau bicara ah, bicara sekarang modal dasar dari dari BSI dasar. sebenarnya udah dapat tuh, Pak Agung udah bekelin tuh, Pythonnya udah dibekelin, ya kan? Dari semester 1, Pak. Oh, Laravelnya Python. udah dibekelin, tuh, ya kan? Database-nya saya nggak tahu pakai DBMS apa sekarang di BSI, tapi kan prinsipnya hampir hampir sama gitu. Mm-mm. Itu kalau dari saya mungkin. Menarik, Pak. Makasih banyak, Pak. Sudah terjelaskan semuanya tadi. Makasih banyak, Pak. Mungkin nanti kita Ya, bisa saling connect. siap. Makasih banyak, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, rekan-rekan mahasiswa. Oke, ada dari Ripan. Silakan diaktifkan. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore untuk Bapak Yohanes Didi Rosandi. Terima kasih atas ilmu yang telah dipaparkan. Tetapi ada dua pertanyaan mungkin Pak ya dari saya. Tetapi yang pertama, melihat pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang software development, kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapak terkait dua hal ini, Pak. Sin atuh. Mohon maaf, Pak. Reman gitu. Yang pertama, bagaimana cara Bapak terus mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat, khususnya dalam software development? Dan yang kedua, menurut Bapak, bahasa pemrograman apa yang sebaiknya dipelajari pemula saat ini? Dan kenapa? Dikarenakan Pak, saya pemula, izin Pak bertanya ya. Terima kasih. Siap, Oke, terima kasih ya, Ripan. siap, Mangga Pak Yohanes. siap. Didi WT Enaknya Jo gitu ya. ya. Lain si Ripon juga maca teks teh. Nggak apa-apa lah ya. Pertanyaan pesanan sponsor nih. Ya. Oke. Bagaimana cara saya mengikuti? Nah, sebenarnya begini. Sorry, biar lebih personal nih. Ripan tertarik menjadi software developer atau enggak? Saya masih bingung, Pak. Bingung. Bingungnya kenapa? Ini biar saya jawab yang pertama. Iya, ya, jadi saya tuh harus dari mana terlebih dahulu gitu untuk Oke, memulai. oke. Pertanyaannya, kahayang nah yang kumaha? Ya, gimana ya, Pak ya? Saya juga bingung, Pak. Oke, nah itu karena hubungannya ke pertanyaan kamu yang pertama, Ya. ya kan? Pertama, kenapa saya mengikuti? Karena kan tertarik, ya kan? Oh, Bapak tertarik. Oh, Betul. betul. Dan nggak mesti jadi programmer kalau Hmm. bicara software development ya, karena kesempatannya Oh. luas. Oke, contoh, kadang-kadang kita berbicara software development hanya programmingnya saja atau programmer saja yang selalu tersorot, dapat panggung gede. Padahal sebetulnya juga yang lain juga sama. Kalau kamu memang dalam tanda kutip kekuatannya bukan di programming, tapi bagus di analisa, bagus di dokumentasi, ya yang kamu kejar sistem analisnya, Oh. ya kan? Jangan maksain jadi programming.
hari memang teminat gitu kan. Iya. Ningali kode program we hayang utahnya ulah gitu kan gitu. Jangan maksain. Nah, bisa ke sana. Nah, jadi cara saya mengikuti adalah dari minat saya. Saya kalau bicara di software development sekarang karena peran dan lain sebagainya gitu. Saya udah bukan di programming lagi, tapi saya di manajemen proyek dan manajemen produksi. Ya kan? Otomatis yang saya ikuti kan berarti perkembangan manajemen proyek dong. Nah, jadi saya melihatnya dari situ. Nah, yang kedua mungkin karena kebetulan saya udah di industri sekarang gitu ya, maksudnya di kerjaan. Ya kita lihat juga pangsa pasar industri kita. Kayak contoh, kami itu di informatika kesehatan, di manajemen, sorry, informatika kesehatan, healthcare industri kesehatan. Otomatis yang saya harus ikuti bukan hanya perkembangan teknikal saja teknologi komputernya, tetapi kebijakan kesehatannya harus saya ikuti. Oleh karena itu, kenapa saya ambil pendidikan yang bersangkutan dengan itu? Itu untuk mengikuti itu. Oke, nangkap. Jadi kalau kamu belum ketemu bakat kamu sekarang, keinginan kamu sekarang, cari tahu dulu supaya bisa mengikuti. Kalau cara saya, ya saya ikuti industri yang saya tekuni gitu. Makanya kenapa saya berikutnya justru ke manajemen konsultan manajemen kesehatannya seperti itu. Oke. Yang kedua, ya kan, tools apa, ya kan, yang kira-kira bermutu sekarang gitu akan dipergunakan dan sustainable ke depannya. Sebetulnya akan berkembang banget itu pada akhirnya akan AI. Ya, kami aja di kesehatan sekarang itu ya, meskipun itu memang udah dari 2010. Dulu itu tahun 2012, kami masih terheran-heran karena ada satu produk dari Tiongkok, 2012 nih, yang mana melalui satu tetes darah, dia bisa mengetahui keseluruhan kondisi kesehatan manusia, seseorang. Ya. Dan pada waktu itu teknologi itu belum bisa diakui, ya kan? Waktu itu udah pakai alat. Nah, sekarang dengan perkembangan AI segala macam, semua orang itu pakai AI. Karena prinsip dasarnya kan mesin learning, mesin yang bisa diajarin, mesin yang bisa diajari segala macam. Semua hal itu akan ke AI. Apapun itu, semua industri AI. Jadi kalau bertanya tools apa dalam tanda kutip kita ingin ada dalam bagian perkembangan menuju ke sana, menurut saya tools-tools yang menuju ke AI. AI itu kan pendukungnya banyak. Dalam arti bukan hanya bicara mesin learning-nya saja, apa yang kita buatkan untuk AI-nya. Kita kan sekarang udah nggak perlu lagi bikin mesin AI-nya kan gitu. Karena udah banyak. Ya kan, tinggal kita memanfaatkan saja gitu. Kami aja sekarang ada AI-nya, kami nggak bikin AI sendiri. Kita lebih lebih enak dalam tanda kutip bekerja sama dengan yang udah punya AI, kemudian kita mengembangkan sesuatu dari situ. Jadi teknologi yang menuju ke sana, kayak contoh teman-teman udah belajar Python, kalau ingin mendalami pengembangan AI lebih lanjut, ya bisa dalami Python lebih jauh. Ya kan? Kalau untuk data mining dan lain sebagainya untuk transaksi yang besar, kalau database DBMS teman-teman bisa belajar Golang contohnya. Kayak begitu. Tapi kalau perangkat atau senjata bertahan hidup yang dalam tanda kutip mungkin bisa berlaku, bukan bisa berlaku, bisa membantu kita semua ya, toolsnya untuk web programming, PHP, Laravel, ya kan? Iya, Pak. Yang database DBMS-nya Postgres dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang seperti itu nggak mungkin nggak akan dipakai dan kebanyakan akan pakai itu. Karena kita akan menyediakan feeder-feeder untuk AI itu, ya kan? Jadi menurut saya kalau bicara tools, ini sudut pandang saya bisa aja salah. Satu, ya tools-tools yang berkaitan dengan web programming, PHP, Laravel atau framework-nya kan begitu. Entah teman-teman pakai CI atau lain sebagainya. Tapi Laravel itu hal yang baik banget juga, yang apa namanya akan jangka panjang. Kalau DBMS pasti mengarah ke yang gratis semua. Kami aja sekarang pakai Postgres untuk skala enterprise, nggak pernah ada masalah. Postgres juga enak banget, bisa replikasi, bisa apa namanya bikin di RC juga segala macam, enak banget pakai
Postgres gitu, tergantung dari bagaimana explore-nya. Jadi yang kedua mungkin saran dari saya, teman-teman dalamin tools-tools kait dengan web programming. PHP udah dikasih, perdalam PHP-nya, ya kan? Laravel-nya untuk backend-nya dan lain sebagainya. DBMS juga dilengkapi aja, Postgres, segala macam ya. SQL-nya lah gitu yang kalian perdalam. Mungkin itu kalau dari saya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Waktunya karena udah ini ya, udah menjelang akhir. Mungkin untuk sesi tanya jawab kami tutup terlebih dahulu. Oke, selanjutnya sebelum ditutup mungkin ada closing statement yang bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi perlu diketahui ya para mahasiswa peserta bootcamp ini, Pak Jo ini alumni BSI Tasikmalaya nih. Jadi nanti satu alma mater sama kita semua. Oke, silakan untuk memberikan closing statementnya. ya. Kalau bicara software development, ya untuk teman-teman semua, ini kesempatan kerja yang sangat luas dan nggak akan mungkin berhenti meskipun sekarang udah ada AI sekalipun gitu. Jadi kalau teman-teman memang berminat di industri ini, menurut saya kalian harus fokus pada sesuatu yang kalian ingin kuasai. Nggak usah terlalu banyak ingin tahu, tetapi kemampuannya sedikit-sedikit. Lebih bagus kalian pertajam apa yang mungkin kalian udah kuasai sekarang sama diberikan di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak komunikasi forum untuk menemukan networking. Jadi kalau kalian sekarang udah satu angkatan nih, semester 4 semua segala macam, bikin forum kalian untuk bisa tukar kerjaan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang akan membantu kalian untuk apa namanya memperkuat budaya kerja. Nah, yang ketiga, menurut saya, kalau yang betul-betul udah mau jadi programmer, ya kan, berminat banget ke situ, coba tes kemampuan kalian ya, cari program magang untuk mengukur gitu ya, seberapa suka kalian sebetulnya dengan programming itu. Karena supaya kalian juga nggak kaget begitu nanti teman-teman masuk ke industri programming itu sendiri. Jadi closing statement dari saya, kalau kalian mau buat sesuatu, bikin dulu aja. Kalau salah bisa dibetulin gitu. Yang penting nyobain dulu aja. Ya, hatur nuhun. Oke, terima kasih. Oke, mungkin karena udah ada Pak Egi juga ya dari sini, mungkin ada sedikit statement dari Pak Egi untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Maka silakan. Ada suaranya Gi. Suaranya mungkin belum di unmute ya Pak Egi. Gimana Pak? Sorry. Oke, Pak Egi, terima kasih udah hadir di sini. Mungkin ada sedikit statement atau motivasi buat mahasiswa-mahasiswa kami yang dapat menginspirasi mahasiswa-mahasiswa kami. Mangga silakan Pak Egi. Apa ya kalau dari saya? Mungkin teman-teman harus fokus yang kan di kampus tuh banyak diajarin eh, sama dosennya kan ya. Nah, itu coba diseriuskan belajarnya karena eh, saya juga kalau pas lagi kuliah itu kurang banyak apa ya nyerna ilmu di perkuliahan saya. Nah, banyaknya langsung di kerjaan saya. Jadi sebenarnya yang banyak dapat ilmu tuh nanti lebih otodidak gitu. Nah, apalagi kalau lebih bagus, kalau pas kuliah itu banyak nyerna apa yang dikasih sama dosennya, itu akan lebih bagus nanti di kerjaannya. Apalagi masalah standarisasi yang dibahas sama Pak Didi tadi. Mungkin dari saya itu sih, Bu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Egi. Ya, intinya Ya, standar gitu lebih Pak. banyak praktek ya Pak Egi ya, Ya. implementasi ya, Hmm. dengan berilmu yang bisa didapatkan dari mana saja gitu ya, dari baik dari perkuliahan ataupun secara otodidak. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Johannes dan Pak Egi yang sudah hadir di workshop kami. Sebelum ditutup, ada penyerahan sertifikat. Kami mengundang Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi Mkom, untuk memberikan sertifikat kepada narasumber kita. Udah muncul ya. Sudah, Muncul. Pak. Mungkin secara virtual saya serahkan sertifikat ini sebagai apresiasi dan tanda terima kasih kami kepada Bapak Yohanes Didi Rosandi, SST MMRS. Semoga berkenan untuk menerima sertifikat dari kami. Mungkin untuk yang secara fisiknya nanti akan kami kirimkan secara paket. Terima kasih, mohon diterima. Ya, terima kasih Pak. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih banyak juga sudah mengizinkan saya untuk bisa berbicara kepada teman-teman di BSI. Saya terima sertifikatnya Pak. Terima kasih banyak. Baik, demikianlah rangkaian workshop IT Bootcamp Software Development. Semoga materi yang telah disampaikan dari narasumber kita dapat memberikan manfaat, meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan skill di bidang software development untuk bekal kita meraih sukses di masa depan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu. Mudah-mudahan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam berkarya, berinovasi, dan terus belajar dan mempraktekkan ilmu yang sudah dimiliki. Oke, saya Tuti Alawiyah, mohon undur diri. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Foto, foto dulu, jangan lupa. Pak Deddy, Pak Agung. Oh, Ya, belum sami-sami foto, Pak Jo, terima kasih. Bu Ai, mohon maaf. Udah foto belum ya? Foto bareng, Bu. Udah ya? Belum. Oh, belum. Mohon maaf, sebelum live dari Zoom ini, mohon bagi peserta untuk dapat mengaktifkan videonya. Kita lakukan sesi foto terlebih dahulu. Pak Bambang atau Bu Ai, screenshot ya. Satu, Ada dua. Pak Bambang ngumpul tuh, Jo. Tuh yang tulisannya admin itu Pak Bambang. Wah, kan Bang Admin nih. Kang Admin. Yes, yes. Oke, ini ada beberapa yang masih siap-siap. Ditunggu yang belum aktif. Oke, Sebentar Bu, sebentar. Yasin siap, Bu. siap. Ditunggu. Ayo, kita saya dokumentasikan terlebih dahulu ya. Ada berapa layar, Pak Bambang? Dua. Ada 2 layar. Oke, untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Bambang? Udah, terima kasih untuk semuanya. Terutama buat Oh ya. Untuk Jo, terima absensi kasih ya. Sami Pak. ada di scan ya. Silakan Kita scan ketemu lagi atau bulan ada Juni. link presensi juga di chat. Silakan untuk seluruh peserta melakukan absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, saya undur diri lagi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.